Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nailul Rahmi Aulia, salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu bentuk persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam video ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini merupakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment, yang dimana disingkat dengan DIA. Berikut saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Adapun outline yang akan disampaikan dalam pemaparan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan ini antara lain identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, bahan kajian pokok pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran atau perkuliahan, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang pertama yaitu adalah identitas mata kuliah, di mana mata kuliah Fisiologi Tumbuhan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan Biologi S1 FMIPA UNJ, di mana bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS, kemudian kode mata kuliah yaitu 341-53063, kemudian bentuk dari mata kuliah ini adalah mata kuliah teori. Selanjutnya, untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah botani, kemudian mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan, kemudian mata kuliah biologi umum, biosel, dan biokimia. Adapun pertemuan dalam mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini mengkaji terkait dengan seluruh proses fisiologi yang terjadi pada tumbuhan selama siklus hidupnya, di mana proses ini dimulai dari peranan faktor penting pada tumbuhan, yaitu peranan air, tanah, kemudian unsur hara bagi tumbuhan. Selanjutnya, pada mata kuliah ini akan mengkaji proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis, respirasi, metabolisme lipid, dan metabolisme nitrogen pada tumbuhan. Selanjutnya, pada mata kuliah ini akan mengkaji terkait dengan serangkaian proses yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari fase embrio sampai dengan fase penuaan yang terjadi pada tumbuhan. Adapun bahan kajian pokok yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu adalah yang pertama, pendahuluan, di mana pendahuluan ini akan membahas konsep-konsep fisiologi tumbuhan. Kemudian yang kedua, air dan peranannya bagi tumbuhan. Kemudian bahan kajian selanjutnya, tanah dan nutrisi tumbuhan. Dilanjutkan dengan mengkaji proses fotosintesis, kemudian mengkaji proses respirasi, dan mengkaji proses metabolisme, yaitu metabolisme lipid dan metabolisme nitrogen yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya, dalam mata kuliah ini akan mengkaji serangkaian proses yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan, dan mengkaji zat pengatur tumbuh, kemudian proses dormansi dan perkecambahan, serta mengkaji tentang gerak pada tumbuhan, dan dilanjutkan dengan mengkaji proses penuaan dan pembungaan yang terjadi pada tumbuhan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat terlihat pada slide, di mana salah satu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep fisiologi yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari tahapan embrio sampai dengan tahapan penuaan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor secara eksternal dan faktor secara internal. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan adalah tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, 1 kali pertemuan yaitu ujian akhir semester. Pembelajaran ini dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilaksanakan secara tatap muka, luring, dan daring. Jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan rincian
pertemuan tatap muka 2 kali 50 menit, kemudian dilanjutkan dengan belajar terstruktur 2 kali 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan belajar mandiri 2 kali 60 menit per minggunya. Kemudian ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8 atau pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 atau minggu ke-16. Pada mata kuliah ini ada 4 metode pembelajaran yang diterapkan. Yang pertama yaitu inquiry based learning, kemudian metode ceramah yaitu penyampaian bahan ajar oleh dosen, kemudian ada metode case based learning di mana mahasiswa akan belajar berdasarkan studi kasus. Selanjutnya adalah metode presentasi di mana mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi yang terkait dengan studi kasus yang telah diberikan oleh dosen. Selanjutnya, sistem penilaian pada perkuliahan ini. Yang pertama, komponen dan bobot penilaian dalam persentase itu dibagi dalam 4 komponen. Yang pertama, kontribusi sebanyak 10%, selanjutnya ujian tengah semester atau evaluasi materi 20%, kemudian ada project dan berkelompok yaitu presentasi dan bahan tayang itu sebanyak 45%, selanjutnya evaluasi materi dalam bentuk ujian akhir semester sebanyak 25%. Selanjutnya, strategi penilaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada tes dalam bentuk tulisan, kemudian ada sistem penilaian non-tes dalam bentuk keterampilan presentasi dan produk yang nanti akan dihasilkan oleh mahasiswa. Adapun sumber dan referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini tertera pada slide. Selanjutnya, saya akan sajikan video cuplikan proses perkuliahan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang dilaksanakan secara tatap muka di ruang Laboratorium Microteaching Pendidikan Biologi FMIPA UNJ. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana semangatnya siang hari ini? Masih aman ya. Oke, karena semangatnya masih aman, kita bertemu lagi di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, melanjutkan materi kita dari minggu lalu. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Minggu lalu itu kita berbicara terkait dengan metabolisme yang terjadi pada tumbuhan, mekanismenya secara fisiologis. Kemudian sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita ambil contoh teman-teman, saya dan teman-teman sebagai manusia, kira-kira apakah teman-teman pada saat lahir sudah sebesar sekarang ini? Tidak. Oke. Apakah sudah setinggi sekarang? Tidak. Oke. Apakah rambutnya sudah tumbuh sepanjang dan setebal sekarang? Tidak. Oke. Kalau begitu, apa yang terjadi ketika teman-teman lahir sampai dengan sekarang? Bertumbuh dan berkembang. Oke, bertumbuh dan berkembang. Kira-kira kalau manusia bertumbuh itu ciri-cirinya seperti apa? Bertambah. Oke. Ya, satu-satu. Ya, silakan. Siapa? Boleh, Sabrina? Jadi kalau pertumbuhan dan perkembangan itu, jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri yang umumnya yaitu kalau pertumbuhan itu merupakan kuantitatif atau bisa diukur gitu. Tapi good jawaban dari Sabrina bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan secara kualitatif. Nah, kalau misalnya kita bawakan ke kita sebagai manusia, berarti proses pertumbuhan kita adalah bertambah tinggi, kemudian bertambah besar gitu ya, bertambah diameter badannya atau diameter tubuhnya atau lingkar tubuhnya. Nah, sejalan dengan itu, yang namanya makhluk hidup pasti akan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Kita ambil contoh tadi manusia, ada pertumbuhan dan perkembangan. Sama, tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 2 fase. Dan nanti yang akan kita bahas hari ini adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Oke, selanjutnya kita akan melihat dulu topik yang akan kita bahas hari ini. Ada beberapa topik. Yang pertama pendahuluan terkait dengan konsep perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian ada perkembangan vegetatif di mana pada fase ini nanti akan memunculkan organ vegetatif pada tumbuhan seperti organ akar, batang, dan daun. Kemudian ada perkembangan generatif, yaitu perkembangan di mana fase ini akan memunculkan organ generatif, yaitu bunga, buah, dan biji. Seperti tadi jawaban Sabrina, pada tumbuhan pada fase perkembangan generatif akan menghasilkan buah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang sejalan pada makhluk hidup, termasuk pada tumbuhan, baik pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, karena kita belajar fisiologi mekanismenya yang lebih kompleks, kita akan terfokus belajar pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangan pada tumbuhan itu ada dua fase, ada fase juvenil dan fase dewasa. Fase juvenil itu biasanya kita sebut dengan fase vegetatif, sedangkan fase menuju dewasa itu adalah fase generatif. Ya, oke, good. Fase vegetatif di mana fase ini tumbuhan akan mengeluarkan atau akan menghasilkan organ-organ vegetatif. Organ-organ vegetatif ini adalah organ-organ yang mendukung untuk pertumbuhan tahapan juvenil atau tahapan awal. Apa saja organ-organnya? Seperti tadi ada akar, batang, dan daun. Kira-kira teman-teman, kenapa urutannya akar, batang, dan daun? Kenapa enggak daun, batang, akar? Oke, Sherin silakan. Karena pertumbuhan itu kan dipengaruhi salah satunya faktor nutrisi, dan nutrisi itu utamanya diserap oleh akar. Oke, good. Kalau secara fisiologinya bahwa salah satu faktor dari pertumbuhan perkembangan itu adalah nutrisi. Tapi secara anatominya, kalau tumbuhan itu fase awalnya adalah perkecambahan. Awal muncul adalah radikula atau calon akar, di mana nanti ketika akar sudah muncul, akar inilah yang akan membantu tumbuhan menyerap hara dan mineral untuk menumbuhkan organ lainnya seperti batang, kemudian daun. Nah, kenapa batang dulu baru daun? Karena daun itu nanti akan muncul pada organ batang yang dinamakan nodus. Kemudian kita masuk ke tahapan fase perkembangan tumbuhan. Yang tadi ada fase perkecambahan biji menjadi embrio. Kemudian ada fase muda atau juvenil, di mana fase muda ini nanti dia akan memunculkan organ-organ vegetatif. Kemudian ada fase dewasa, di mana di fase dewasa ini dia memasuki fase reproduksi, di mana nanti akan muncul organ bunga, kemudian terjadi pembuahan, penyerbukan, kemudian muncul organ buah, kemudian dari buah akan terbentuk biji. Nah, biji ini nanti juga akan membantu proses untuk perkembangbiakan selanjutnya dari tumbuhan. Dan setelah fase berbuah dan berbiji, fase terakhir dari siklus hidup tumbuhan adalah fase penuaan atau senessensi. Yang pertama, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan fase vegetatif, di mana tadi pertumbuhan dan perkembangan fase vegetatif ini adalah pembentukan organ-organ vegetatif, dimulai dari pembentukan akar, kemudian pembentukan batang, kemudian pembentukan daun. Oke, masih ingat dengan gambar yang di depan, teman-teman? Masih ya. Jadi ini adalah bagian dari akar yang sebelah kiri, di mana ini anatominya dipotong secara membujur dan secara transversal. Kemudian ada perkembangan batang, kemudian ada perkembangan daun. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan perkembangan akar. Nah, jadi pada akar secara anatomi dia mempunyai 3 bagian atau 3 zona. Bisa dilihat ya, ada meristem apikal, kemudian ada zona pemanjangan, dan ada zona maturasi, pematangan atau dewasa. Ya, ini merupakan fungsi dari akar. Nah, coba teman-teman lihat dari fungsi akar. Kemudian ada yang bisa menjelaskan poin-poin fungsinya.
Mungkin kalau yang absorption of water adalah dia menyerap air dan mineral, ya fungsi umum akar. Kalau encourage, kemudian storage mungkin sudah paham ya, sebagai penyimpanan. Nah, yang masih belum umum mungkin bagi teman-teman adalah fungsi yang pertama dan yang keempat. Sekarang teman-teman silahkan buka device-nya, ya punya smartphone ya, satu-satu. Silakan buka device-nya, kemudian cari encourage itu kira-kira apa, kemudian conduction itu kira-kira fungsinya apa. Oke, kita bahas dulu yang pertama, encourage. Sudah ada yang menemukan di device-nya? Silakan, Anissa. Ya, kalau dari yang saya baca, sebenarnya kalau encourage itu lebih kayak ke kita tahu kalau misalnya kenapa sih tanaman itu bisa tetap kokoh selain ada batangnya. Kenapa sih kalau misalnya ada angin kencang tanaman itu tidak jatuh gitu. Nah, karena fungsi akar itu, jadi akar itu kan melekat kuat pada tanah, itu fungsinya untuk memberikan penyokong. Jadi itu dia sebagai kayak penguatnya. Jadi tanaman ini bisa tetap berdiri kokoh selain ada batang tadi. Jadi batang dan akar itu merupakan salah satu bagian pada tanaman yang berfungsi untuk penyokong bagi tanaman itu. Ya, oke, good, Anissa. Jadi encourage itu adalah salah satu fungsi akar yang mana dia, karena sifat akar itu dia menancap ke dalam tanah, kemudian dia mampu menembus lapisan tanah sehingga dia sebagai penguat atau penyokong dari tumbuh-tumbuhan. Makanya semakin dalam akar itu menembus lapisan tanah, tumbuhan itu akan semakin kokoh berdiri. Ya, oke, good. Kemudian fungsi yang keempat yaitu conduction. Mungkin yang di sebelah sini bisa? Ya, kalau susah mungkin teman-teman bisa cari arti kata conduction kemudian dihubungkan dengan konsep yang kita pelajari hari ini. Mungkin kalau yang fungsi akar Ya, teman-teman, ada salah satu teman kita yang menjawab, silakan. Kalau untuk fungsi akar yang conduction itu lebih ke proses ini, pengangkutan mulai dari air, mineral, nutrisi dan yang lainnya. Oke, good. Diambil dari kata konduksi, di mana konduksi itu adalah proses menghantarkan. Kalau kita kenal fisika ya, konduksi kan penghantaran energi atau penghantaran panas. Jadi akar itu juga berfungsi sebagai tempat sebagai konduksi dalam tumbuhan, yaitu sebagai penghantar apa yang diserapnya dari media tanam atau dari tanah. Misalnya akar menyerap unsur hara, menyerap ion, kemudian mineral akan dihantarkan ke dalam jaringan tumbuhan. Kita lanjut ke pertumbuhan atau perkembangan batang ya. Nah, sebenarnya batang juga sama dengan akar. Dia juga ada zona. Ada zona permanen, zona diferensiasi, dan ada zona pemanjangan, kemudian zona pembelahan. Nah, yang membedakan antara pertumbuhan akar dan batang, kalau akar itu ada meristem akar atau meristem apikal akarnya, kemudian meristem apikalnya itu tidak terdapat primodia daun, sedangkan kalau meristem apikal batang itu terdapat primodia daun. Primodia daun itu adalah calon daun atau bakal daun gitu. Kemudian cabang pada akar dibentuk oleh jaringan perisikal yang terletak pada jarak tertentu pada apikal akar, sedangkan cabang pada batang terbentuk dari hasil pertumbuhan tunas aksilar. Tunas aksilar itu tunas yang ada di samping-samping batang yang nanti akan muncul dari nodus atau internodus. Nah, nodus dan internodus itu adalah bagian yang di samping. Kita lanjut secara cepat, itu perkembangan daun. Nah, daun itu muncul dari bagian yang ini, lapisan terluar epidermis, kemudian ada meristem tunas apikal tadi ya. Jadi di batang ada meristem tunas apikal yang nanti akan memunculkan bakal daun atau calon daun. Kemudian kita masuk ke parameter pertumbuhan. Jadi karena tadi fase vegetatif itu adalah fase yang memunculkan organ vegetatif, jadi organ vegetatif ini biasanya juga akan dijadikan sebagai parameter pertumbuhan. Nah, apa saja parameter pertumbuhannya? Mulai dari
fase perkecambahan, kita bisa menghitung persentase perkecambahan, kemudian laju perkecambahan, kemudian panjang radikula, dan kemudian panjang hipokotil pada perkecambahan atau kecambah, kemudian jumlah daun, luas daun, tinggi tanaman, diameter batang, kemudian berat basah dan berat kering. Shoot itu tajuk ya, tajuk itu dimulai dari pangkal batang sampai dengan ujung daun, pucuk daun. Kemudian berat basah dan berat kering akar atau root, dari pangkal akar sampai dengan ke ujung akar. Nah, lanjut dulu pada pertumbuhan dan perkembangan generatif, di mana pada pertumbuhan dan perkembangan generatif ini ada beberapa yang terjadi. Jadi pada saat masuk ke perkembangan fase generatif itu akan terjadi penurunan pembelahan sel. Jadi tidak ada lagi pembelahan sel untuk memunculkan organ vegetatif yang baru. Akan lebih berfokus untuk memunculkan organ generatif. Entah itu nanti memunculkan bunga gitu ya, awalnya bunga, kemudian pendewasaan jaringan. Jadi mungkin akan menambah klorofilnya sehingga daunnya akan semakin hijau gitu ya. Kemudian pembentukan hormon atau zat pengatur tumbuh yang diperlukan. Kemudian perkembangan kuncup bunga. Kemudian dari bunga akan berkembang menjadi menghasilkan buah. Kemudian di buah akan ada biji. Tahapan pada perkembangan generatif. Yang pertama itu pembentukan bunga. Jadi ada 4 tahapan untuk pembentukan bunga. Ada induksi bunga itu atau evokasi, di mana meristem vegetatif diprogram oleh selnya atau nanti ada sinyalnya yang memprogram untuk berubah menjadi meristem reproduktif. Kemudian ada proses inisiasi, di mana di inisiasi ini adalah terjadinya morfologi bunga. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah sini, jadi pembentukan morfologi dan bagian-bagian bunga itu dipengaruhi oleh beberapa gen. Gen itu dikenal dengan gen ABC. Oke, nah supaya tidak mengantuk, silahkan ditatap dulu gambar yang ada di depan. Gambar yang gen ABC ini, kemudian teman-teman analisis dan apa fungsi masing-masing gen dalam pembentukan organ bunga. Boleh juga didiskusikan dengan teman sebelahnya atau teman sekelompoknya. Silakan Anissa. Kita bisa lihat kalau misalnya di situ ada karpel, stamen, sama petals dan sepal. Nah itu tuh dia butuh gen yang mengekspresikan untuk pembentukan karpel, stamen, dan petals dan juga sepals. Nah untuk gen A itu dia mengekspresikan sifat untuk petals dan sepal. Kalau misalnya untuk gen C itu dia mengekspresikan sifat untuk karpel dan stamen. Nah sedangkan untuk gen B dia itu tidak bisa bekerja sendirian Ibu. Jadi dia ada interaksi gen di situ. Jadi gen B ini akan berinteraksi dengan gen A sehingga dia akan menghasilkan petals, dan juga dia berinteraksi dengan gen C untuk mengekspresikan stamen gitu. Oke, good ya. Jadi masing-masing gen ini, gen A, B, C, dia mengekspresikan atau membentuk masing-masing organ. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau gen A itu dia akan mengekspresikan gen untuk pembentukan petal dan sepal. Kemudian gen B dia bekerja sama dengan gen A dan gen C untuk membentuk petal dan stamen. Kemudian gen C itu pada saat gen C itu bekerja sendiri dia akan memunculkan karpel. Nah, tapi untuk bekerja sama dengan gen B itu dia memunculkan stamen. Nah, kemudian tahapan selanjutnya setelah terbentuknya organ bunga gitu. Kemudian ada perkembangan kuncup bunga menuju antesis. Kemudian terakhir adalah proses atau tahapan antesis, di mana bunga itu mekar, kemudian siap mengalami penyerbukan. Kemudian nanti penyerbukan itu akan menghasilkan embrio buah. Kemudian dari embrio buah akan menghasilkan biji. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan fase vegetatif dan generatif. Kita kenal ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor eksternal, yaitu dari lingkungan atau dari luar, kemudian faktor internal. Faktor eksternal itu ada suhu, cahaya, kelembapan, unsur hara. Kemudian internal ada fitohormon dan ada genetik. Kan bebannya, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tugas dan
diskusi. Oke, tugasnya tidak berat, teman-teman. Tugasnya adalah teman-teman menganalisis satu jurnal, nanti kaitkan hasil jurnal tersebut dengan materi yang kita bahas hari ini. Karena teman-teman sudah duduk secara berkelompok, kemudian saya berikan waktu sekitar 2 menit untuk mendiskusikan, kemudian nanti satu perwakilan kelompoknya menjelaskan ke depan apa hasil analisanya dari jurnal yang ada di depan. Nah, jurnalnya bisa diakses, bisa di-scan dari barcode yang ada di depan. Silakan 2 menit dari sekarang. Jadi jurnal ini itu membahas mengenai untuk menguji pengaruh dari air dan ekstrak etanol dari Asia nilotica terhadap pertumbuhan germinasi dari Vigna radiata. Nah, kalau berdasarkan dari grafik yang ada di samping sini itu kita ada beberapa parameter, yaitu persentase perkecambahan, lalu laju perkecambahan, lalu pertumbuhan radikula dan berat basah dari Vigna radiata tersebut. Nah, berdasarkan hasilnya di sini kita bisa lihat di abstraknya kalau misalnya perlakuan dari 0,25% air dan ekstrak etanol itu mempengaruhi semua parameter yang ada di samping sini, yaitu laju perkecambahannya, terus presentasenya sampai berat basahnya. Semua itu meningkat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita Sabrina. Ya. Penjelasannya sudah bagus ya teman-teman. Jadi kita ulas sedikit dari penjelasan Sabrina. Jadi jurnal ini adalah salah satu contoh bahwa ada yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan vegetatif tumbuhan. Itu ada salah satunya senyawa metabolit sekunder yang diberikan secara eksternal gitu ya. Yaitu kalau di sini kita lihat ada ekstrak satu jenis tumbuhan yang diekstrak menggunakan 2 pelarut yang berbeda. Aqueous itu adalah pelarut air atau aqua, sedangkan etanol itu adalah pelarut etanol, di mana 2 jenis pelarut ini memberikan hasil yang berbeda terhadap parameter perkecambahan atau parameter awal vegetatif. Nah, kesimpulannya bahwa efek yang diberikan secara eksternal itu akan memberikan pengaruh yang berbeda, jadi tidak sama, baik terhadap satu parameter ataupun terhadap banyak parameter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ada oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ya, alhamdulillah ya. Oleh-olehnya adalah teman-teman diberikan tugas mereview jurnal studi kasus. Tenang, jurnalnya sudah dicarikan ya, tinggal di review. Masing-masing satu kelompok mendapatkan satu jurnal. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.